Di sebuah gubuk reot di tepi desa, hiduplah seorang gadis desa bernama Melati. Kecantikannya bagai bunga di antara ilalang, namun hidupnya keras terhimpit kemiskinan. Bersama ibunya yang renta dan sakit-sakitan, Melati harus berjuang demi sesuap nasi. Ibunya bekerja serabutan, menjadi buruh tani jika ada yang membutuhkan, memulung rongsokan di kala ladang sepi, bahkan tak jarang menjadi buruh cuci pakaian tetangga dengan upah yang tak seberapa. Melati memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu besar. Ia ingin sekolah, mengenyam pendidikan seperti anak-anak lain seusianya. Namun biaya sekolah terasa seperti gunung yang mustahil didaki bagi mereka. Ibunya seringkali hanya bisa menghela napas saat Melati bertanya tentang sekolah. Air mata tuanya berlinang tanpa kata. Suatu siang yang terik, Melati dan ibunya berjalan menyusuri jalanan desa, membawa karung lusuh di pundak. Mereka mencari botol-botol plastik bekas dan kardus di setiap sudut, berharap bisa menambah sedikit uang untuk membeli beras. Di depan sebuah rumah besar yang megah, mereka menemukan beberapa botol plastik di dalam tong sampah. Saat mereka sedang memungutnya, tiba-tiba seorang pria muda yang gagah dan tampan keluar dari gerbang rumah. Pria itu bernama Arya. Seketika tertegun melihat Melati. Di tengah debu dan kotoran sampah, kecantikan gadis itu tetap memancar. Dalam hatinya, Arya merasa iba melihat anak secantik itu harus ikut memulung rongsokan bersama ibunya. Ia mendekati mereka dengan senyum ramah. "Sedang mencari apa, nak?" tanya Arya dengan suara lembut. Melati dan ibunya terkejut. Mereka menunduk malu. Kami mencari botol plastik bekas, Tuan," jawab ibu Melati dengan suara serak. Arya berjongkok, mensejajarkan dirinya dengan Melati. "Siapa namamu, nak?" "Melati, Tuan," jawab Melati pelan, matanya menatap tanah. Arya kemudian berbincang dengan ibu Melati, menanyakan tentang kehidupan mereka. Hatinya semakin terenyuh mendengar kisah perjuangan ibu dan anak ini. Tanpa ragu, Arya mengambil keputusan. "Ibu, Melati," kata Arya dengan mantap, "mulai hari ini kalian berdua tinggal di rumah saya. Ibu bisa menempati kamar kecil di belakang rumah. Dan Melati akan saya sekolahkan. Semua biaya akan saya tanggung." Ibu Melati terbelalak kaget. Air mata haru mulai membasahi pipinya. Melati pun tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Mimpi untuk bersekolah seolah tiba-tiba menjadi kenyataan. Mereka berdua menerima tawaran Arya dengan rasa syukur yang tak terhingga. Sejak hari itu, kehidupan Melati dan ibunya berubah drastis. Mereka tinggal di kamar yang layak, tidak lagi kedinginan di malam hari atau kehujanan saat badai datang. Arya benar-benar menepati janjinya. Ia mendaftarkan Melati ke sekolah menengah pertama terbaik di desa itu, membelikannya seragam, buku-buku, dan semua keperluan sekolah. Melati adalah anak yang cerdas dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan emas yang diberikan Arya. Di sekolah, ia selalu belajar dengan giat dan berhasil meraih prestasi yang membanggakan. Arya selalu memberikan dukungan dan motivasi, layaknya seorang ayah kepada anaknya. Arya sendiri adalah seorang pengusaha karet yang sukses di desa itu. Meskipun usianya sudah matang dan banyak wanita yang mendekatinya, ia masih betah melajang. Sejak awal bertemu Melati, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia melihat kecantikan fisik Melati, tentu saja. Namun yang lebih membuatnya terkesan adalah kecerdasan, kepolosan, dan kepatuhan gadis itu. Ia mengamati Melati dari jauh, melihat bagaimana ia belajar dengan tekun dan selalu membantu ibunya. Waktu berlalu begitu cepat. Melati tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang semakin cantik dan pintar. Ia hampir lulus dari SMP dengan nilai yang sangat memuaskan. Arya masih tetap melajang, dan perhatiannya kepada Melati tidak pernah berkurang. Ia selalu memastikan semua kebutuhan Melati terpenuhi. Suatu malam, setelah Melati selesai belajar, Arya memanggilnya untuk duduk bersamanya di teras rumah. Suasana malam itu tenang, dihiasi bintang-bintang yang berkelip di langit biru yang jernih. "Melati," panggil Arya lembut, membuat jantung Melati berdebar. "Kamu sudah besar, cantik, dan pintar. Saya sudah lama memperhatikanmu." Melati hanya menunduk, menunggu Arya melanjutkan perkataannya. "Sejak pertama kali saya melihatmu mencari rongsokan bersama ibumu, ada sesuatu di hatiku yang terasa berbeda. Kamu begitu kuat dan tegar,
meski hidup dalam kesulitan. Saya mencintaimu, Melati. Maukah kamu menjadi istriku? Melati terkejut. Ia tidak pernah menyangka Arya, pria yang begitu baik dan telah mengubah hidupnya, memiliki perasaan lebih dari seorang ayah angkat. Air mata haru mengalir di pipinya. Ia memandang Arya dengan tatapan penuh cinta dan rasa terima kasih. Arya tersenyum lembut. Sejak awal, saya tidak hanya melihat kecantikanmu, tapi sikap dan perilakumu saat di rumah. Let's go. Kamu selalu ramah, tidak pernah menolak perintah, dan selalu sopan santun. Kamu tidak banyak bicara, tapi senyummu selalu tulus. Saya mengamati semua itu, dan dari situlah saya benar-benar jatuh cinta padamu. Melati menunduk malu, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu, ia tidak akan bisa membalas semua kebaikan Arya, tapi ia bisa memberinya cinta tulus sebagai balasannya. Ia mengangkat kepalanya, menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. Ya, Tuan Arya, saya mau menjadi istrimu, jawab Melati dengan suara bergetar. Ibu Melati, yang diam-diam mendengar percakapan mereka dari dalam rumah, keluar dengan senyum bahagia. Ia sangat bersyukur melihat kebahagiaan putrinya. Beberapa waktu kemudian, Arya dan Melati menikah dalam sebuah acara sederhana, namun penuh kehangatan. Ibu Melati menyaksikan pernikahan putrinya dengan air mata bahagia. Setelah menikah, mereka bertiga hidup bersama dengan harmonis. Usaha karet Arya semakin maju dan sukses, dan mereka tidak pernah lagi kekurangan. Melati melanjutkan pendidikannya dengan dukungan penuh dari Arya. Kisah Melati adalah bukti bahwa kebaikan dan ketulusan hati dapat mengubah jalan hidup seseorang. Dari seorang gadis pemulung yang miskin, ia menjadi seorang wanita yang dicintai dan bahagia, meraih mimpinya berkat uluran tangan seorang pria yang melihat lebih dari sekadar penampilan dan menemukan cinta sejati di tempat yang tak terduga. Setelah menikah, kehidupan Melati dan Arya dipenuhi kebahagiaan. Melati yang cerdas dan telaten kini membantu mengurus bisnis suaminya. Ide-ide barunya yang segar dan semangat belajarnya yang tinggi membuat usaha karet Arya semakin berkembang pesat. Mereka tidak hanya mengandalkan satu pabrik, tapi berhasil membuka beberapa cabang baru di desa tetangga. Tentu saja, kesuksesan finansial mengikuti. Mereka pindah ke sebuah rumah yang jauh lebih besar dan megah. Namun hati mereka tetap sederhana. Selain itu, koleksi mobil mereka bertambah, dan Arya membeli beberapa tanah untuk investasi. Mereka tidak pernah melupakan asal-usul mereka. Justru sebaliknya, kekayaan yang mereka miliki menjadi jembatan untuk berbagi. Melati dan Arya dikenal sebagai pasangan yang ramah dan dermawan. Mereka tidak pernah memandang rendah orang lain. Mereka sering mengunjungi gubuk-gubuk di desa dan memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Mulai dari sembako, biaya sekolah, hingga modal usaha kecil-kecilan. Mereka percaya rezeki yang mereka dapatkan adalah titipan untuk membantu sesama. Suatu hari, mereka mendirikan sebuah yayasan kecil yang fokus pada pendidikan dan kesejahteraan anak-anak kurang mampu. Melati sering turun langsung ke lapangan, memberikan motivasi kepada anak-anak desa agar tidak putus sekolah. Ia ingin anak lain memiliki kesempatan yang sama seperti dirinya. Mereka hidup bahagia, dikelilingi oleh cinta dan rasa syukur. Keberhasilan mereka bukan hanya diukur dari seberapa banyak harta yang mereka punya, tapi dari seberapa besar manfaat yang mereka berikan kepada orang lain. Melati, si gadis pemulung, kini menjadi sosok inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta tulus dan kerja keras adalah kunci menuju kebahagiaan sejati.